Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan perkuliahan yang kemarin di pertemuan kita yang ke-10 ya. Sekarang kita akan diisi oleh presentasi kelompok 2 baik dari kelas C maupun dari kelas D ya. Sesuai informasi yang Bapak berikan di WA grup ya. 14.30 kuliah dimulai, 14.40 presentasi kelas C, kemudian nanti jam 3 absensi dari Bapak, jam 3:10 presentasi kelas D yang kelompok 2 ya. Kemudian nanti jam 3:30 kita diskusi tanya jawab secara bersamaan ya, kelas C dan D, nanti tinggal sebut aja penanyanya untuk kelas C atau kelas D ya. Atau mungkin bisa dibagi nanti apakah dari kelas C 2 penanya, kemudian D juga 2 penanya begitu ya. Baik, untuk yang kelompok 2 kelas C sudah siap anggota-anggotanya? Maaf Pak, belum ke moderatornya belum bisa masuk nih Pak, lagi nunggu loading. Oh iya, oke. Siapa jadi moderator? Hamdun. Ahmad. Hamdun Ahmad, oke. Iya Pak. Atau digantikan sebentar dulu, diwakilkan dulu oleh salah satunya umpama. Bisa dicoba ini apa share screen-nya untuk PowerPoint-nya. Silakan dicoba-coba dulu mungkin sembari menunggu. Masih tunggu Kak Iva juga Pak, belum masuk. Nggak apa-apa, sembari ditunggu, coba di share screen PowerPoint-nya. Iya Pak. Nah, HP kau ya. Iya Nur. silakan bisa dicoba di share screen PowerPoint-nya. Yang kelas C duluan ya presentasi. Ada Devi Yohana, ada Hamdun Ahmad, Nur Halifah, Nurul Istiqomah, dan Selviani. Bisa di share screen PowerPoint-nya. Maaf Pak, yang udah edit itu di Hamdun, sedangkan di kita cuma yang belum diedit aja. Udah sih jadi PPT-nya, tapi yang belum ada nama kelompoknya gitu Pak. Jadinya kita tunggu Hamdun. Oke, nggak apa-apa deh yang apa adanya. Mana yang ada deh, silahkan. Yang mentahan itu kirim. Ayo dah Nurul. Nurul kirim dah. Yang kelas D bisa sembari mempersiapkan diri juga ya, biar nanti ketika waktunya sudah tiba bisa langsung Ya presentasi. Pak, ini kita mau persiapin tempat. Oke, baik. Hamdun.
PowerPoint-nya bisa di-sharing di grup WA juga ya. Jadi kalau ada anggota kelompoknya tidak bisa, nanti kan bisa yang anggota kelompok lainnya ya. Bisa yang kelas C? Devi Yohana, bisa dia? Selviani? Iya Pak, bisa. Coba. Tapi belum masuk Hamdun sama Iva. Iya, nggak apa-apa. Mana yang ada aja dulu. Iya Pak. Udah kan bisa. Tapi dia tuh di Zoom. Share screen di Zoom ya. Iya Pak. Yang aslinya di Hamdun Pak PowerPoint-nya. Ya, nggak apa-apa, yang palsunya nggak apa-apa. Ya itu buat kita belajar tadi malam dia kirimin. Nah, nggak apa-apa. Iya Pak. Nah, silakan waktunya terus berjalan nih. Situ Pak. Devi Pak jadi moderator. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang dana pensiun. Dan pemateri pertama akan disampaikan oleh Selviani Pakiroso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya pemateri pertama yang akan mempresentasikan tentang dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun yang dikenal juga sebagai program pensiun. Fungsi dana pensiun adalah memberikan jaminan di usia pensiun atau saat usia tak lagi produktif untuk bekerja. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 2008, dana pensiun ini yaitu lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksud untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang sudah pensiun. Dan keputusan Ketua Nomor KEP 136 BL 2008, Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan telah mewajibkan semua lembaga dana pensiun untuk menyusun sekaligus menerapkan pedoman tata kelola dana pensiun sejak 1 Januari 2008. Slide kedua, Pak. Dengan tujuan mendorong penyusun pedoman tata kelola yang baik di lingkungan dana pensiun, sekaligus memberikan acuan kepada pendiri, pemberi kerja, pengurus dana pengawasan dan pengawasan dana pensiun. Sekian dari pemateri saya
dan yang pemateri kedua akan dilanjutkan oleh Nurul. Sekian dari saya. Mana Nurul? Maaf, saya kan pemateri ke-7. Kak Iva yang selanjutnya. Halo, Kak Iva. Kalau belum hadir pematerinya bisa digantikan sementara dulu oleh anggota yang lainnya. Mohon maaf Pak, laptop ini belum bisa. Hamdan, pemateri kedua Hamdan. Eh, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makna dari dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Nah, di sini dana pensiun syariah berkembang dengan dana lembaga keuangan. Ya, di sana ada beberapa bank, diantaranya bank syariah dan asuransi syariah. Kemudian di sana juga ada faktor-faktor penyebab lambatnya pertumbuhan dana pensiun ini. Itu dana pensiun syariah. Yang pertama yaitu keterlambatan asuransi. Kedua, keterlambatan instrumen investasi. Terus yang ketiga, belum jelasnya modal dan tata kelola dana pensiun syariah. Kemudian yang keempat, kurangnya sosialisasi dana pensiun. PowerPoint-nya bisa ditampilkan seperti yang barusan ya. Nggih Pak, laptop niki lagi dawis. Ya. Dibantu sama teman yang lain bisa ya. Ya, sip. Oke, silahkan bisa dilanjutkan ya. Kemudian di sini ada ya mengenai proses bisnis dana pensiun syariah. Di sini ada iuran pemberi, kemudian iuran peserta, yang dimana yang dikelola oleh dana pensiun syariah yang bersifat akad hibah bin syah dan hibah muqayyadah. Nah, di sini di dana syariah dikelola dengan biaya operasional dana pensiun dengan memakai akad wakalah bin ujaroh. Nah, yang kemudian dana pensiun ini memainkan instrumen investasi syariah yang berbentuk syariah dengan memakai akad wakalah bin ujaroh dan akad mudharabah. Kemudian hasil investasi atau kemudian hasilnya itu memakai bagi hasil. Nah, setelah bagi hasil kemudian itu bagi hasil dengan peserta dan dana pensiun syariah kemudian dimanfaatkan oleh
oleh pensiun, itu dengan akad ijarah. Kemudian di sini perbedaan antara syariah dan konvensional. Yang pertama, kalau konvensional itu iuran sebagai kewajiban, kemudian syariah itu memberlakukan sebagai hibah. Kemudian perbedaannya, konvensional investasinya bebas tanpa syariah, sedangkan syariah investasi syariah. Nah, kemudian konvensional itu menggunakan bunga, sedangkan syariah menggunakan bagi hasil. Dan yang terakhir, konvensional tergantung hasil dari non syariah, dari hasil investasi bebas ya. Kemudian syariah ini sesuai dengan hasil investasi syariahnya. Maaf Hamdon, itu kan bagian saya. Ya, Yang kemudian akan dibahas oleh saudari kita Nurul. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi tentang program pensiun berdasarkan prinsip syariah wajib menggunakan akad. Dalam program pensiun berdasarkan prinsip syariah ada akad yang digunakan, yaitu 1. Akad mudharabah. Akad yang pertama adalah akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana atau DPS dan pihak lainnya yang mengelola dana tersebut atau biasa disebut dengan mudharib. Lalu ada akad wakalah. Akad wakalah adalah akad yang berupa pelimpahan kekuasaan oleh pemberi kuasa kepada pihak lain. Dalam hal ini kita dipersilakan diwakilkan sesuai dengan dituju oleh si pihak lain dengan akad hibah. Akad hibah di mana pemberi dana atau disebut mauhub bih dari pemberi kerja wahib kepada pekerja dalam penyelenggara pensiun. Ada akad hibah muqayyadah. Wahib sudah menentukan orang yang berhak menerima manfaat pensiun terhadap ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelumnya. Akad hibah bin syart. Akad yang dilakukan dengan sistem hibah apabila syarat dan perjanjian sudah dipenuhi dan sesuai dengan peraturan yang ada. Maka akad hibah ini dianggap paling aman dan juga paling sesuai karena bisa sampai ke orang yang menerima hibah. Ada juga akad wakalah bil ujroh. Akad wakalah adalah akad yang dibarengi dengan imbalan atau upah ketika memutuskan memilih apakah produk syariah yang mau digunakan atau bukan. Sebaiknya lalu materi selanjutnya tentang fungsi dana pensiun. Dalam fungsi dana pensiun ini, ada fungsi dana pensiun bagi perusahaan dan fungsi dana pensiun yang didapatkan oleh para karyawan. Fungsi dana pensiun bagi perusahaan yaitu memberikan rasa aman bagi para karyawan sehingga menurunkan turnover karyawan.
2. Menghargai para karyawan yang telah mengabdi kepada perusahaan. 3. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 4. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Lalu, fungsi yang bisa didapatkan oleh karyawan yaitu dipastikannya penghasilan yang bisa didapatkan di masa yang akan datang setelah memasuki masa pensiun. 2. Memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi untuk bekerja. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Ya, baik. Karena tidak hadir anggota kami, maka Nah sendiri akan melanjutkan. Ya, kemudian dari dana pensiun ini kebijakannya diambil itu dari berdasarkan ajaran kita umat Islam dengan konsep Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam Al-Quran sudah tertera di dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi wal yakhshallazi nalau tarak min khalfihim zurriyatan du'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka adalah anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap atau kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, di sini kita bisa mengambil sebuah ibrah, sebuah pelajaran yang dimana itu sebuah ajaran tersebut dapat dimaknai ya sebagai pentingnya percadangan sebagai kekayaan untuk hari depan. Hal ini sangat penting mengingat setelah pensiun manusia masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dengan percadangan tersebut ketika seorang memasuki masa depan produktif masih memiliki sumber pendapat. Dan itu saja dari kami, dan motivasi dari kami, tidak ada namanya kesuksesan bila tidak ada duit. Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Dan nasib seseorang tidak akan bisa berubah kecuali dia sendiri yang mengubahnya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya karena PPT yang kami sudah siapkan secara maksimal tidak bisa upgrade di laptop. Ya. Mohon maaf, Pak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sudah menunjukkan pukul 3:05 ya. Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Baik, sebentar. Absensi kita mulai dari kelas C terlebih dahulu ya. Baik, Bapak absensi kelas C, Novita Handayani. Hadir, Pak. Oke, hadir. Lalu Muhammad Reza Pratama. Hadir, Pak, hadir. Kedua, hanya kita minta di mereka. Baik, Widya Astuti. Sisihkan 30 menit untuk tausiah. Iya. Baik, Widya Astuti. Baik, Widya Astuti, nggak ada ya. Winda Aryani. Dewi Asri Ulandari. Hadir, Pak. Hadir. Nur Halifah. Nur Halifah. Dia sakit, Pak. Katanya tadi malam. Dia kelompok kami.
Oke, baik. Eka Fatmawati. Ini Eka Fatmawati sudah tidak hadir sampai 6 kali ini ya. Sekarang jadinya tidak hadirnya 7 kali ini ya. Oke. Baik, selanjutnya Aldayani. Hadir, Pak. Oke, hadir. Amirul Ain. Anda bilang Amirul Ain. Amirul. Tidak ada ya. Alfira Waraswati. Hadir, Pak. Filenya. Oh, ntar ada yang tahu ya. Zulmi. Ada. Muhammad Nizar Zulmi. Hadir, Pak. Oke, hadir. Selviani Pakirosa tadi hadir ya. Hadir, Pak. Dayati. hadir Pak. Hadir. Iin Safira. Iin Safira. Iin Safira ini juga tidak hadir sampai dengan 6 kali ini ya. Oke, baik. Selanjutnya Zulhimati Syarifa. Zulhimati. Pak, tapi kemungkinan dia keluar lagi, soalnya katanya sinyalnya agak kurang. Ya ya, ini Bapak lihat ada nih di sini. Nah, sinyalnya keluar. Oke. Zulhimati ada. Ahmulizam. 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 Oke, hadir itu ya. Ada. Novianti. Hadir, Pak. Hadir. Hayatil Kholidia. Hayatil Kholidia. Hayatil Kholidia. Dia sakit mungkin, Pak, soalnya lagi ngidam. Oke, lagi ngidam ya. Ini juga 6 kali nggak masuk ya. Oke. Siti Fitria Ramdhani. Hadir. Rosiana Sri Wulandari. Hadir, Pak. Hadir. Sapari. Hadir, Pak. Oke, hadir. Kira Zulfia. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, Mulizam sudah. Oke. Nelly Lovliana. Nelly Lovliana. Nelly Lovliana, nggak ada ya. Putin Lestari. Putin Lestari. Putin Lestari, nggak ada. Muhammad Diki Wahyudi. Muhammad Diki Wahyudi. Muhammad Diki Wahyudi ini juga nggak masuk, sudah 6 kali ya. Oke, Fitriani. 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 Nggak ada ya. Dina Mariana. Hadir, Pak. Hadir. Devi Yohana tadi hadir ya pemateri ya. Oke. Mirnawati. 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 Nggak ada ya. Faizul Ikram. Hadir, Pak. Hadir. Sahani. Hadir, Pak. Oke, hadir. Yang suara. Yuk. Suci Hikmah Dira.
Suci Hikmah. Suci Hikmah. Suci Hikmah nggak ada ya. Dinda Maisyarah. Dinda hadir ya. Argian Hasari. Argian Hasari ini udah 7 kali nggak hadir ya. Oke, Hamdun Ahmad hadir ya tadi pemateri. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Rizky Ramadan. Ini sudah 6 kali nggak hadir, Muhammad Rizky Ramadan ya. Sekarang jadi Rizky dia jaringan Pak, katanya soalnya hotspot dia dia masuk keluar soalnya di Zoom. Oke. Nurul Istiqomah. Hadir, Pak. Hadir. Sofi Anissa ini nggak pernah masuk ya. Oke, yang tidak hadir untuk kelas C adalah Baik Widya Astuti. Hadir, Pak. Tadi sinyal. Hadir. Oke, baik. Baik Widya Astuti hadir ya. Nur Halifah, Eka Padmawati, Amirul Ain, Iin Safira, Hayatil Holidia, Meli Lovliana, Hutin Lestari, Muhammad Diki Wahyudi, Fitriani, Mirnawati, Suci Hikmah Dira Pratami, Argian Hasari, Muhammad Rizky Ramadan, Sofi Anissa. Coba lihat kolom chat dulu ya, apa nih? Yang mana nih, John? Muhammad Rizky Ramadan hadir ya. Muhammad Rizky Ramadan ini pernah tidak hadir sebanyak 6 kali sebelumnya ya. Adik abangku. Oke, baik. Sekarang yang kelas D ya. Asnuwardin. Asnuwardin. Asnuwardin nggak ada ya. Rosita. 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 Rosita nggak ada ya. Yeni Ningsih. Hadir, Pak. Ya, hadir. Samsidah Usman. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Nur Abzam. Hadir, Pak. Hadir. Anda Aminarti Julianti. Aminarti Julianti. Aminarti Julianti. Nggak ada ya. Halim Akio Saleh. Izin dia Pak, paketannya habis. Udah dia masuk tadi. Oke. Zairanis Puryawati. Zairanis Puryawati. Zairanis tadi hadir Pak, tapi sinyalnya. Oke, nanti kalau hadir kembali langsung saja bilang ya. Suhada. Suhada. Iya, benar. Oke, Suhada hadir nih ya, ada orangnya ya. Siti Rahmawati. Hadir, Pak. Terapik tuh. Hadir, Pak. Muhammad Miki. Masuk, Pak. Terkendala antum. Kasihan. Suhada hadir, Pak. Oke, Suhada hadir ya. Ya, sudah. Oke. Lidiawati.
Lidiawati, hadir ya. Oke. Nurul Ilmi, Hadir, Pak. oke, hadir. Iliani Safitri, Nah, Ron Randy kan? Hadir. Dari sebelah kiri, kalau sebelah kanan. Iliani Safitri. Hadir, Pak. Oh ya, oke, hadir ya. Nur Yasmin Adila, Suaranya. oke, hadir. Teguh Maulana Edward, Absenku. Teguh Maulana Edward, 4 kalinya itu. Jawab. Hadir, Pak. Hadir. Ini lagi sama saya, Pak. mana dia orangnya? Ini dia rumahnya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Oh ya, Hadir, Pak. oke. Teguh Kencan. Siap, Pak. Siap. Hadir. Teguh Maulana Edward hadir ya. Ya, Pak. Oke. Zuriyatun Thayyibah. Zuriyatun Thayyibah. Zuriyatun Thayyibah nggak ada ya. Anggun Nisa, Hadir, Pak. hadir. Meli Hikmasari, Hadir, Pak. hadir. Jalaluddin, Hadir, Pak. oke, hadir. Tetap hadir nih Jalaluddin ya, nggak pernah nggak masuk dia. Baik Yuyun Sriwaningsih. Baik Yuyun Sriwaningsih. Baik Yuyun, nggak ada ya. Hilda Bara, Hadir, Pak. hadir. Harus kamu jadi moderator. Winda, 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 Winda nggak ada. Sitiyanti, Pak. hadir. Itu kamu. Irawan S, Hadir. hadir. Uswatun, Ini host nih, tak. Oh, tapi diizinin. Uswatun, Hadir, Pak. Hadir. hadir. Elsa Fitri Ramdiani, Elsa Fitri, Elsa Fitri Ramdiani, Hadir, Pak. Iya. Hadir, Pak. Jaringan dia. Hadir, Pak. Oke, baik. Baik Asmiati Adawiyah. Baik. Oke, hadir ya. Randy Sanjayadi, Hadir, Pak. hadir. Nur Hidayati, Hadir, Pak. hadir. Sapna Nurdiana, Hadir, Pak. baik Novi Listina Chandra, baik Novi Listina Chandra, baik Novi Listina Chandra, baik Novi nggak ada ya. Rosiana Febriana, Hadir, Pak. Rosiana hadir ya. Hadir. Oke, baik. Nini Purwati Abdul Ghani, Izin, Pak. Izin. Gak ada kota. oke. Usman Hernawan, Usman Hernawan, Usman Hernawan, nggak ada ya. Ada dia tadi, Pak. Tadi kelihatan dia mana itu. Oke, ntar kalau sudah muncul lagi langsung sebut saja namanya ya. Ya, Pak. Oke, baik. Yang tidak hadir kelas D adalah Asnuwardin, Rosita. Yang tidak hadir kelas D Asnuwardin, Rosita, Aminarti Julianti, Halim Akio Saleh, Zairanis Puryawati. Pak, saya hadir, Pak. Oke, Zairanis hadir ya. Ya, Oke. Selanjutnya yang tidak hadir Zuriyatun Thayyibah. Kemudian baik Yuyun Sriwaningsih, Winda, baik Novi Listina Chandra,
Nini Purwati Abdul Ghani, Kusman Hernawan. Oke, baik ya. Hadir saya Pak. Siapa? Kusman. Kusman Hernawan hadir ya. Oke. Muhammad Rizky Ramadan. Muhammad Rizky Ramadan sudah ya tadi di kelas A ya. Iya. Oke. Oke, baik. Absensinya sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan presentasi untuk kelas D. Silakan kepada moderator kelas D dipersilakan bisa di-sharing PowerPoint-nya ya. Silakan. Baik. Oke, sebentar. Mana nih? Cari dulu poin. guys. Masa langsung masuk dia itu. Kayaknya enggak. Tuh, kan gitu di kemarin. Ya mau gini. Emang udah jadi moderator kamu nih? Udah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D, kelompok 2 yang akan mempresentasikan pensiun syariah ya. Iya. Sebelumnya perkenalkan di kelompok ini ada Randy Sanjayadi, Siti Rahmawati, Iliani Safitri, Yedi Ningsi, dan saya sendiri Irawan S. Oh si Irawan S. Saputra. Mengulur-ulur kalam. Jadi kita akan membahas tentang dana pensiun syariah, yang mana dana pensiun syariah ini adalah hak yang sudah pensiun seperti itu, yang akan mendapatkan dana pensiun tersebut ketika dia sudah pensiun dari tempat kerjanya seperti itu. Dan tanpa mengulur waktu, saya langsung saja memberikan pematerinya untuk menjelaskan ya. Pemateri kita ini pertama dari Randy Sanjayadi berurutan dengan absen yang teman-teman lihat di slide ya. Dari Randy Sanjayadi, di slide itu ada Siti Rahmawati, Iliani, Yeni Ningsi, dan saya sendiri ntar di belakang, di terakhir seperti itu. Baik, saya persilakan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pengertian dana pensiun syariah. Pengertian dana pensiun secara umum merupakan sebuah dana yang dikumpulkan oleh perusahaan yang merupakan hak seseorang pensiunan dari perusahaan tersebut. Dana pensiun biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulannya atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki pensiunan, tergantung dari keputusan dalam suatu perusahaan. Sedangkan dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan pada prinsip syariah. Tujuan dari dana pensiun itu sendiri adalah untuk memelihara kesinambungan penghasilan pada waktu hari tua nanti, yaitu ketika yang bersangkutan tidak mampu bekerja lagi. Terus, ini dia. PowerPoint-nya bisa ditampilkan ya? Nggak kelihatan emang Pak? Yang lain gimana? Kelihatan? Apa yang kelihatan? PowerPoint. Ada. Kelihatan. Poinnya. Kelihatan enggak? Masa enggak ada? Nggak ada. Yuk, Enggak. di sini kelihatan dia. Di sini nggak ada kelihatan. Berarti dari tadi sudah PowerPoint ya? Ya. Coba ulang. Ya. Jadi aturan dana pensiun. Jadi Dewan Syariah Nasional diatur dalam Fatwa Dewan Syariah. Belum.
Iya, Bang. Yang lain sudah bisa kelihatan dia PowerPoint-nya atau belum? Tidak ada kelihatan. Kirim ke kita. Oke. Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Iya, ya. Kelihatan nggak? Udah. Ya, sudah mulai kelihatan ya. Silakan bisa di full screen mungkin ya, biar lebih besar ya. Di apa namanya, di slideshow. Oke, baik, silakan bisa dilanjutkan ya. Jadi dana pensiun syariah pertama disahkan oleh OJK adalah dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK syariah. Muamalat pada tahun 2017. Terus pada tahun yang sama penjualan paket investasi syariah dari DPLK Mandiri juga disahkan. Pada tahun berikutnya OJK mengesahkan penjualan paket investasi syariah dari DPLK BNI dan dana pensiun syariah Rumah Sakit Islam Jakarta. Apa terus? Cuma itu pembahasan saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri siapa? Kamu kan kedua. Kan Bangki. Siti Rahmawati. Padanya silakan. Kamu moderator kan? Enggak kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menuliskan dari makal di atas. Yang itu aturan dana pensiun syariah. Jadi Dewan Syariah Nasional diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 8 TSD MUXX 2013. Yang kedua, aturan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK diatur dalam 33 POJK 05/2016 yang mengatur tentang DPPK dan DPLK. Nah, selanjutnya itu konsep dasar dana syariah. Yang pertama tuh menggunakan akad, yang kedua investasi pada instrumen investasi, yang ketiga memiliki pengawasan dalam kegiatan operasionalnya. Baik, selanjutnya akan dilakukan oleh materi ketiga. Kepadanya dipersilakan. Nggak usah. Azan, azan. Si terakhir di sini. Halo, ada suara ya? Ini dompol. Pusing lah lagi ini. X1 ini betul. 9. Mau dilanjutkan atau gimana? Di sini belum azan sih. Lanjutkan, Pak. Oke, silakan. Moderator. Berarti mana deh? Gimana? Nggak jelas.
Silakan, mungkin bisa dilanjutkan ke anggota yang lainnya, pemaparan materinya. Moderator. Orang azan Pak, jadinya nggak kedengeran. Moderator nggak kelihatan, nggak kedengeran. Bagaimana? Di moderator nggak kedengeran. Dilanjutkan oleh anggota kelompoknya yang lain, nggak apa-apa. Silakan. Ya. Mungkin moderator bisa ganti slide ke akad Nih di sini. Maaf Pak, sinyal. Baik, kalau materi ketiganya belum siap, nggak apa-apa, bisa diloncat ke materi ke selanjutnya mungkin. Baik. Kita akan materi syariah. Berdasarkan
itu berdasarkan di Indonesia sejak tahun 2017 dengan pensiun keuangan atau DPLK Syariah. 1 tahun kemudian, tepatnya 21 Desember 2018, hadir juga dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Kedengeran nggak suaranya? Kedengaran suaranya, Ili. Kedengaran. Ada. Lanjut. Oh ya. Ini ada 4 perusahaan dana pensiun syariah ISA, dan yang ketiga ada bank muamalat, dan keempat ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK muamalat. Kemudian untuk istilah akad di dalam dana pensiun syariah itu sekitar ada 6 istilah akad. Yang pertama ada akad hibah. Yang pertama ada akad hibah adalah akad berupa pemberian dana lebih dari atau wahib pada pekerja atau mahublah dalam penyelenggara pensiun tersebut. Kemudian ada yang kedua akad hibah bisyart adalah hibah yang baru terjadi apabila syarat-syarat yang 3 ada akad hibah, 4 ada wakaf, ada akad wakalah. Ya. Yang keempat ada wakaf, ada akad wakalah adalah akad yang berupa pengelimpang kuasa, pemberi kuasa pada pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan. Kemudian yang kelima ada akad wakalah bil ujrah, adalah akad wakalah dengan atau ujrah. Kemudian yang terakhir adalah akad mudharabah, adalah akad kerjasama antara usaha dana pensiun syariah dengan pihak lain yang keuntungannya dibagi sesuai nisabah yang disepakati dan kerugiannya dibebankan pada dana pensiun syariah jika kerugian tersebut terjadi karena atau terjadi bukan karena kelalaian pengelola. Mungkin itu saja materi yang dapat saya berikan. Selanjutnya materi tentang kendala akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan slide ke 9. Kendala perkembangan dana syariah. Ada 3 kendala perkembangan syariah. Yang pertama, adanya program sejenis. Kedua, terdapat kendala konferensi dari dana pensiun konvensional ke dana pensiun berdasarkan syariah Islam. Yang ketiga, intensif dari pemerintah terhadap dana pensiun masih kurang. Hal ini terkait investasi dan perpajakan. Mungkin itu. Matikanlah itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih itu dari pemateri keempat ya. Saya yang terakhir akan membahas tentang sebentar slide-nya.
Tujuan dana pensiun ya, cuman slide-nya error. Oke, tujuan dana pensiun. Yang mana tujuan dana pensiun itu ada dari bagi perusahaan, bagi karyawan, dan bagi penyelenggara dana pensiun itu ya. Adapun bagi perusahaan seperti yang ada tertera dalam slide, memberi rasa aman kepada karyawan, juga loyalitas, memberikan loyalitas karyawan dan meningkatkan citra perusahaan. Adapun bagi karyawan mendapatkan jaminan pemberi jasa aman dan motivasi seperti itu. Bagi penyelenggara pensiun mendapat keuntungan membantu penyelenggaraan program pemerintah dan bakti sosial. Bagi perusahaan, memberi rasa aman kepada karyawan itu adalah suatu hal yang harus seperti itu ya, karena ketika ketidakadaan rasa aman, maka tentu karyawan-karyawan itu takut bekerja di situ seperti itu. Dan karena resiko-resiko perusahaan berbeda-beda, ada resikonya mungkin langsung ke nyawa, karena itu mungkin perusahaan-perusahaan yang kerjanya di bidang lapangan, ya kayak perusahaan-perusahaan pembangunan seperti itu, dan juga memberikan loyalitas. Jadi diharapkan dari dana pensiun yang akan diberikan setelah dia pensiun nanti membuat dia semakin rajin gitu, semakin loyal terhadap perusahaannya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan pemberikan untuk loyalitas seperti itu ya. Dan bagi karyawan mendapatkan jaminan. Jadi ketika dia masuk ke perusahaan itu, dia sudah tahu dia akan mendapat jaminan seperti itu. Ketika dia pensiun nanti dia akan mendapatkan dana pensiunnya seperti itu. Apa namanya? Mendapatkan jaminan ya, jaminan ketika dia terluka nggak tuh? Terjepit problematika ketika bekerja seperti itu, akan ada jaminan seperti itu ya. Bagi penyelenggara pensiun, bagi penyelenggara pensiun ini dari perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan pensiun itu mereka sudah membantu pemerintah seperti itu ya, membuat dana pensiun, membantu mensejahterakan masyarakat, mempekerjakan mereka, dan begitu juga mempersiapkan mereka seperti itu di hari tuanya seperti itu. Ketika masuk umur mereka sudah pensiun dan tidak layak untuk bekerja, maka dia sudah ikut serta dalam ikut serta dalam mensejahterakan kehidupan sosial seperti itu. Mungkin baik, itu saja dari saya. Dari slide kami, saya selaku moderator mewakili sebentar. Mewakili teman-teman kelompok, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Begitu juga untuk teman-teman sekalian, terima kasih atas kerjasamanya. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa yang mungkin besok kita sudah puasa ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, karena berharap kepada sesama manusia hanya akan membuat hati kita terluka seperti itu. Oke, teruslah hidup meski tak berguna. Sekian dari kita kelompok 2 kelas D manajemen dakwah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya kembalikan ke Pak Guru ya selaku moderator inti ya. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab ya. Satu penanya dari kelas C dan satu penanya dari kelas D. Silahkan, ada yang ingin bertanya?
Disilakan siapa saja yang ingin bertanya. Silakan, bisa bertanya apa saja terkait dengan dana pensiun syariah ya. Bisa bertanya ke kelas C maupun ke kelas D ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Kusman. Baik. Ini pertanyaan untuk kelas C apa dia Pak? Atau dua-duanya nanti? Ini nanti pertanyaan untuk kelas C apa kelas D Pak? Kusman dari kelas D ya? Ya. Nah, bertanyanya ke kelas D juga ya, di kelas yang sama. Ya. Baik. Mengenai dana pensiun syariah, di sini yang masih saya bingungkan atau ingin saya tanyakan, sistem penyelenggaraannya atau mekanisme dari dana pensiun syariah itu disalurkan ke siapa, untuk apa, dan manfaat dan tujuannya itu seperti apa. Dikarenakan tentu dana pensiun itu secara garis besar untuk mensejahterakan begitu para pekerja yang sudah pensiun. Kan tetapi muncul yang namanya dana pensiun syariah. Ini apa namanya? Model penyelenggaraannya atau mekanismenya itu seperti apa, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Silakan kepada kelompok D bisa langsung menjawab, menanggapinya. Kelompok D ya. Kelas D, Pak. Ya, kelas D silakan. Kan Kusman nanya ke Kusman kelas apa sih? kelas D, Pak. Ya, silakan yang kelas D menjawab. Kelompok 2. Bisa Kusman. Ya. Ulang. Ya. Apa sih? Oh ya. Ya, punya langsung ya. Model penyelenggaraan dari dana pensiun syariah itu sistemnya itu, mekanismenya itu seperti apa? Dikarenakan dana pensiun secara general itu sudah mencakup untuk mensejahterakan dari para pekerja yang sudah pensiun. Gitu. Terus? Ya itu sebenarnya saya. Iya, terus apa? Ya model apa tadi saya bilang kan lupa. Mungkin begini mungkin katanya itu. Alurnya. Kayak gimana? Model penyelenggaranya. Penyelenggaraannya maksudnya. Modelnya gimana? Mungkin itu model penyelenggaraan syariah ini. Konsep dari pensiun syariah. Prosesnya maksudnya. Konsepnya. Strukturnya Yang tentang mekanisme dana syariah seperti apa?
Oh, Ya kan udah dikonsepkan seperti apa gitu. Lalu sistem atau mekanismenya itu saat diselenggarakan itu seperti apa. oh, baik-baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Kusman Hernawan. Yang pertama, pensiun itu didapatkan dari yang pertama di dua dana pensiun diberikan dua orang. Siti Rahmawan, mic-nya dulu ya, sebentar. Ya. Nah, yang pertama kan ada dua jenis pemberian. Yang pertama secara langsung, yang kedua secara berkala. Secara langsung ini diberikan sekali-kali kalau dia begitu memutuskan diri untuk pensiun, maka diberikan secara langsung dana pensiunnya. Yang secara berkala akan diberikan secara berkala sesuai dengan pemberian gaji, tapi itu sampai dihitung sampai meninggal. Namun kekurangan dari pemberian secara berkala ini jumlahnya sedikit, sangat sedikit ya. Jadi itu diberikan sampai dia meninggal. Kemudian bagaimana sih, dari mana asal dari dana pensiun syariah itu? Itu berasal dari iuran peserta atau iuran para pemberi kerja, atau disebut dengan nah kemudian setelah itu diberikan kepada biaya operasional dana pensiun, yaitu yang tadi itu namanya akad wakalah bil ujrah. Bisa didengar? Ya, terus? Ya. Kemudian diserahkan kepada instrumen atau diinvestasikan oleh pengelola. Nah, dipengelolakan tadi itu pelaksanakannya udah dijelaskan tadi ya, ada 4 yang tadi. Dengar? Ya, lanjut. Oh iya, saya kirain sinyal saya. Nah, kemudian yang diserahkan kepada yang 4 tadi, yang ada 4, kemudian itu akan memberikan itu yang dikelola. Itu yang dikelola uangnya atau dananya tersebut dengan adanya akad wakalah bil ujrah dan akad mudharabah. Baik. Nah, setelah itu, setelah diinvestasikan atau dikelola oleh pelaksana dana pensiun syariah, akan hasil investasinya itu bagi hasil gitu. Kemudian atau akad wakalah bil ujrah. Nah, kemudian setelah dibagi hasil, maka akan diberikan oleh si pensiun itu. Kemudian akad yang terakhir berlaku, yaitu akad ijrahnya. Bisa dipahami? Oh iya. Ya. Jadinya, karena itu akan secara langsung atau secara berkala. Ya, oke. Jadinya uang yang dana dari uang pensiun itu diinvestasikan begitu. Iya, atau dikelola oleh 4 perusahaan dana pensiun syariah yang tadi ya sudah terdaftar di OJK. Jadinya yang memberikan maksudnya saat pemberian uang untuk investasi itu sebelum pensiun apa sudah pensiun? Halo? Cek, halo? Rasa dari seberapa lama kita bekerja, sebagaimana bagusnya dana pensiun itu kita diri kita sendiri kan, kemudian kita store iuran kita itu ke 4 lembaga yang mengelola dana syariah kita, yaitu yang 4 tadi, yang hasil bukan riba ya, karena ini syariah. Mereka akan menginvestasikan dana kita tersebut. Nah, setelah dia investasikan, maka dari sana dia akan mendapatkan bagi hasil, ada bagi hasilnya gitu. Bukan
cuma sekedar kita titip ke lembaga tersebut, setelah itu nanti setelah tua kita ambil gitu. Jadi mereka juga memakai dana tersebut untuk investasi supaya ada keuntungan untuk bagi hasil gitu. Bagaimana Pak Usman? Halo? Pak Usman? Sejaringan. Dia hilang dari radar. Off mic kayaknya, dia off mic. Usman. Bagaimana? Ya. Ya, saya paham. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Nah, sama-sama, Bu. Oke, baik. Mungkin ada dari kelas C yang mau bertanya, satu orang, silakan. Silakan, Bapak beri kesempatan kepada kelas C yang ingin bertanya. Kalau nggak ada, Pak, bisa saya bertanya? Kenapa? Kalau nggak ada, bisa saya yang bertanya? Bertanya ke kelompok C, ya boleh deh, silakan. Istiparli. Silakan bisa. Kelompok C ada yang bertanya? Oh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada kelompok 2C, saya ingin bertanya sedikit di pelaksanaan tentang dana pensiun kompensial. Ya, pokoknya dana pensiun ya, enggak ada syariahnya. Saya mau bertanya tentang lembaga yang mengelola. Kan beda lembaga yang mengelola syariah dengan dana pensiun biasa. Jadi siapa saja yang mengelola atau lembaga apa saja yang mengelola dana pensiun itu? Entah itu swasta atau lembaga pemerintah yang khusus gitu. Bisa dijelaskan? Silakan kelas C. Kelas C-nya kabur kayaknya nih. Oke, baik ya, berhubung sudah jam 4 ini, Bapak komentar sedikit saja ya tadi tentang mekanisme dana pensiun syariah tadi ya. Yang membedakan adalah sebenarnya jadi dana pensiun itu kan kayak misalkan pegawai negeri misalkan ya, dia diterima umur 30-an. Nah, mulai sejak dia diterima jadi pegawai tersebut, nanti setiap bulan di gajinya tersebut akan dipotong sekian persen lah gitu ya untuk tabungan dana pensiunnya nanti. Jadi setiap bulan dia dipotong sekian persen selama masa dia bekerja, nanti mungkin sampai umur 50 atau 60 tahun sudah tidak bisa bekerja lagi karena sudah tua.
Nah, uang yang dikumpulkan selama ini nanti akan diberikan, baik mungkin diberikan sekaligus atau diberikan setiap bulannya selama berapa tahun nanti ada ketentuannya. Nah, karena uang tersebut digunakannya nanti ketika dia umur 60 tahun, sedangkan sejak saat ini katakan umurnya 30 tapi sudah mulai dikeluarkan, nah kemudian duit yang terkumpul tersebut dikelola lah oleh perusahaan dana pensiun tersebut. Dikelola itu dalam artian diinvestasikan kembali, misalkan ditaruh di deposito sehingga uangnya nanti menghasilkan pendapatannya nanti dibagi hasil oleh dana pensiun tersebut dengan pesertanya. Nah, bedanya dengan yang syariah adalah diinvestasikannya kepada lembaga keuangan yang syariah juga. Jadi kalau ke perbankan ya nanti diinvestasikan ke perbankan syariah. Kira-kira sederhananya seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah, tepuk tangan yang meriah kepada kelompok 2, baik kelas C dan kelas D untuk presentasi hari ini ya. Oke, baik, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat menyambut datangnya bulan suci Ramadannya. Kayaknya hari ini apa besok gitu nanti ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live dini mau. Aduh, betul kok brong. Live dini mau